Bangga tenang saya punya istri Suparti. Sudah cantik, nggak banyak menuntut, mau diajak susah, serta rajin membantu cari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pasangan Fendik Suganjar alias Hasim dan Suparti dikenal sebagai loper koran dan pemilik kios kelontong sukses yang omsetnya mencapai 1 juta rupiah per hari dengan keuntungan rata-rata 10%. Namun untuk sampai pada kondisi seperti sekarang, mereka harus tertatih-tatih menuju jalan penuh keprihatinan. Masa lalu Fendik bahkan teramat sangat mengundang iba. Saya lahir di Dukuh Jaraan, Kelurahan Kramat, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebagai anak keempat dari 7 bersaudara. Bapak saya yang sebagai buruh pemotong pohon kelapa, dan Simbok sebagai penjual sayur keliling. Keadaannya sangat miskin, sehingga hanya mampu menyekolahkan saya sampai kelas 4 SD. Ngalih ning kandang sapi ya. Kalau bersih-bersih dibantu, kasih makan yang banyak biar cepat gemuk, nanti ongkosnya Maro juga banyak juga untuk kamu. Ya, Pak. Mau kemana? Setiap saya kesini sampean ngacir. Saya kesini nagih utang. Sudah habis kesabaran saya. Berapa kali sampean nunggak? Saya minta tempo. Minta tempo terus. Waktu ngutang sampean kan sudah tahu aturannya, ya kan? Tapi Pak. Loh, gak terima istri sampean tak tagih. Sampean marah, nesu, mau main kasar. Ayo silakan. Enggak Pak, enggak. Lah itu untuk apa? Ini untuk alat saya kerja untuk motong gelugu Pak. Di mana tanggung jawab sampean sebagai suaminya? Hah? Saya belum punya uang, saya minta tempo. Minta tempo. Lanang wedok podong gedabruse. Omong saja. Dik, bangun Le. Bangun, Dik. Ada Mbak, bangunin. Jangan keras-keras. Kamu ikut Simbok ke Surabaya ya, ke rumah bulekmu. Ke rumah bule, kita kan belum pernah ke sana, Mbak. Untuk apa? Simbok ndak tahan, terus-menerus ditagih sama rentenir. Kita sembunyi dulu ya, cari uang. Nyari uangnya gimana, Mbak? Entahlah, kamu nggak usah banyak tanya. Ayo cepetan, mumpung masih pagi.
lantaran bule, Simbo bekerja di salah satu majikan di Surabaya yang punya usaha toko bordir dan tekstil. Dan majikan Simbo punya anak di Probolinggo, kebetulan punya usaha toko buku dan alat tulis. Kemudian saya disalurkan di Probolinggo. Karena dianggap belum bisa bekerja dan memang Fendik masih di bawah umur, ia diberhentikan. Tapi Fendik tidak pulang ke Nganjuk. Ia bekerja lagi, kali ini sebagai kuli bangunan. Hei, itu yang besar diambil juga. Jangan yang kecil aja. Oh. Oh, dasar goblok kamu. Karena tidak kuat, akhirnya Fendik kecil pulang ke Nganjuk. Bagaimana Le? Sapinya itu jadi dijual apa tidak? Ya, jangan dulu lah Pak, biarin aja, nanti kalau bertambah banyak kan lebih bagus, dijual lebih mahal lagi. Tapi kalau ingat kebutuhan kita itu nggak bisa tahan nih, kayaknya itu. Misalnya saya lanjutkan. Bi, kamu berbulan-bulan kemana saja boleh? Kamu sudah lama nggak beri kabar, pergi nggak pamit. Sekarang Simbomu di mana? Saya tidak mau hidup susah terus. Karena itu, kapan saja ada kesempatan, saya selalu berusaha untuk menambah ilmu dan wawasan. Sebetulnya saya ingin sekali mengikuti ujian persamaan SD, tapi karena kesibukan kerja, waktu tidak memungkinkan. Alhamdulillah, lama-lama saya malah menjadi karyawan kesayangan bos. Selain dipercaya mengurus gudang dan pembukuan, saya juga sering disuruh belanja ke Surabaya, sehingga ilmu dan wawasan saya terus bertambah. Manakala menginjak dewasa, Fendik alias Hasim jatuh cinta dan pacaran dengan seorang pelayan di supermarket. Namun sayang, ibunya menentang keras, karena menurut perhitungan kelahiran Jawa, keduanya tidak akan cocok. Dalam kondisi yang patah hati, Fendik pun keluar dari pekerjaannya dan pulang kampung untuk merintis usaha mandiri. SPP dan biaya lain tidak usah dipikirkan, ya. Iya Mas. Ya sudah, kakak tak keliling. Usaha mandiri itu berupa taman bacaan yang menyediakan jasa-jasa peminjaman novel-novel hiburan. Bagi seseorang yang SD pun tidak tamat, ini terbilang luar biasa. Mengingat sebelumnya Fendik melakukan survei terlebih dahulu mengenai novel-novel yang kurang disediakan di taman bacaan yang sudah ada. Iya. Ini ada novel cerita percintaan, ada cerita rumah tangga,
Adem. Lihat ya Mas ya. Ya. Bukunya bagus ya. Karangannya Velestari ada nggak Mas? Oh iya ya, besok pasti saya bawakan. Bener loh ya. Iya. Mas saya pinjam 2 Mas. 600 sama. Saya pesen 1. Atas anjuran seorang pelanggan, Fendik mulai mencoba menjual koran. Sama nggak ada jaminan apa? Jaminan? Bagaimana kalau tidak ada jaminannya? Kalau ada apa-apa nanti kan saya repot. Bagaimana upama sepedamu itu untuk jaminan? Wah, kalau sepeda dijadikan jaminan, ya nanti saya bekerjanya pakai apa, Pak? Ini KTP enggak? KTP saya hilang. Pak, tapi saya punya SIM. Ya, coba lihat enggak, Pak. Tapi ini SIM Probolinggo. Ya, enggak apa-apa. Tapi di sini lopernya sudah ada yang namanya Fendi. Bagaimana upama namamu diganti Hasim? Monggo, Bapak mawon. Pelanggan yang harus saya layani setiap hari bertambah banyak. Lebih lagi saat pecah perang teluk, minat membaca koran semakin tinggi. Saya makin tidak sempat mengurusi taman bacaan, sehingga terpaksa ditutup setelah adik bungsu dan keponakan saya lulus dari sekolah menengah umum. Novel-novelnya saya jual murah kepada adik saya yang ada di Malang. Siapa tuh cewek cantik? Naksir ya? Ya, nanti saya bilangin kakaknya. Dari akibat pandangan mata, Fendik menikahi Suparti. Dan anak pertama pun lahir. Dari hasil berjualan koran, selain membeli sepeda motor, saya mampu membangun rumah yang waktu itu kondisinya masih sederhana. Tanahnya saya beli dengan uang dari hasil menabung selama bekerja di Probolinggo beberapa tahun yang lalu. Kreasi bisnis Fendik tidak pernah kering. Untuk menambah pendapatan, selain menyebar koran, dia juga menjual bawang merah, bawang putih, serta aneka ragam makanan kecil. Di luar urusan mencari nafkah, sejak tinggal kembali di kampung halaman, saya mengikuti berbagai macam ujian ustadz. Lalu saya dipercaya mengajar di TPA sambil menjadi bendahara. Sayangnya, karena kesibukan saya semakin menumpuk, saya terpaksa berhenti mengajar TPA. Saya berharap suatu saat nanti saya bisa meneruskan pengabdian saya dalam bidang sosial maupun keagamaan. Ada apa sih Mas, kok teriak-teriak, bikin kaget aja? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. Akhirnya kita mendapatkan kios di Sukomoro, dekat Pasar Brambang. Oh iya toh? Ibu nanti mau kan bantu-bantu jaga di sana? Ya tentu dong Mas, kan untuk kemajuan kita.
Papa, ayo tenan nang ngene bojoku. Ah, marayu. Loh, kok begitu? Notanya bikin jarang-jarang gitu loh. Jarang-jarang piye? Ini loh, biar kelihatan banyak. Bojoku ayo tenang. Ah, masih lama. Terima kasih. Sudah, Mas. Ajukan saja permohonannya. Kan menurut informasi yang Bapak terima sendiri, toh, kredit pundi kencana itu bunganya ringan loh, Mas. Jadi pasti menguntungkan. Ujuk dulu kopinya, mumpung masih hangat. Lah iya Bu, tapi kita kan mesti pakai hitung-hitung dulu. Penghasilan kita itu cukup apa enggak untuk bayar angsurannya tiap bulannya. Kebutuhan kita akan semakin banyak, harus bayar ini, bayar itu. Kegiatan wirausaha seperti yang dilakukan oleh Saudara Hasim atau Saudara Fendi, yaitu berjualan koran dan kue-kue, merupakan salah satu usaha kecil yang didukung oleh Bank Jatim Cabang Nganjuk bekerja sama dengan Yayasan dan Mandiri berupa kredit pundi kencana. Kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk yang mempunyai usaha dan mempunyai keinginan untuk berkembang, jangan ragu untuk memanfaatkan jasa perbankan. Harapan kami di Nganjuk akan tumbuh fendi-fendi yang lain. Mengenai persyaratan dan prosedur, jangan khawatir. Pihak bank siap melayani dan memberikan segala informasi yang diperlukan. Selamat berusaha, karena usaha Anda akan mendatangkan kesejahteraan bagi keluarga Anda. Kredit pundi sebesar 5 juta rupiah saya gunakan untuk membeli 2 rak dan menambah persediaan barang dagangan di kios. Setahun kemudian, setelah kredit pertama lunas, saya memperoleh lagi kredit pundi 10 juta rupiah saya gunakan untuk menambah lagi barang dagangan, selain juga untuk membeli sawah. Mudah-mudahan generasi muda di Kabupaten Nganjuk mempunyai daya juang yang tinggi, mandiri, inovatif, kreatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menata kehidupannya ke depan. Sebagai salah satu contoh, Hasim yang mempunyai usaha berdagang koran dari modal nol sampai menjadi loper koran yang berhasil dan bisa mensejahterakan keluarganya. Dan kami berharap semua keluarga untuk menata manajemen keluarganya dengan baik sehingga bisa menghasilkan generasi muda yang mempunyai daya juang tinggi, mandiri, inovatif, kreatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari hasil usaha selama ini, alhamdulillah, saya sekeluarga sudah bisa merehab rumah, memiliki 2 sepeda motor, membeli 3 lokasi sawah dan pekarangan. Ya, Bu? Ya. Mas, aku pingin sekali punya kios di depan rumah ini. Kan bisa tak tunggui tanpa jauh-jauh dari anak. Oh, beres itu Bu. Kita akan mendapatkan kredit pundi lagi Bu, 15 juta rupiah. Jadi soal bangun kios itu beres Bu.
Begitulah pemirsa, betapapun pentingnya pendidikan formal, ia bukan segala-galanya. Fendik alias Pak Hasim yang hanya mampu sekolah sampai kelas 4 SD, namun karena minat belajarnya yang sangat tinggi, pada gilirannya dia dapat memberikan wawasan, kecerdasan, dan juga etos kerjanya tetap terasah. Bahkan itu pun menjadi modal untuk pengembangan usahanya. Dan tentu saja tidak lupa peran istri yang sangat mendukung dan selalu membantunya secara langsung. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa lagi Sabtu depan dengan saya dalam acara Bukan Hanya Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikanku harapan, semua akan ku jadikan mimpi.